Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Yang diancam, yang tidak akan mencium baunya surga itu. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dihormati Bapak pengurus Musalla As-Salwa Dadok Tunggul Hitam Padang beserta jajarannya, yang dihormati ibu-ibu, tentu ada pengurus juga di dalamnya, termasuk majelis taklimnya dan ananda yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita, alhamdulillah telah selesai sholat isya berjamaah dengan adanya nikmat iman, kesempatan, alhamdulillah telah masuk mau pekan ketiga Ramadannya ya. Mudah-mudahan nanti sampai akhir Ramadan tidak ada yang meninggalkan musala ini, tetap berjamaah dan tetap melaksanakan sholat tarawih ya seperti hari-hari biasanya. Jangan karena membeli baju hari raya nanti mengecat rumah dan segalanya ditinggalkan. Pucuknya nanti manisnya di akhir Ramadan. Jadi jangan pernah ditinggalkan qiyamul lailnya, ta'limnya, berjamaahnya. Baik, tentu kita selalu jangan pernah lupa berselawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, judul kajian kita pada malam ini adalah golongan wanita yang tidak mencium bau surga. Golongan wanita yang tidak mencium bau surga. Jamaah Musalla As-Salwa Dadok Tunggul Hitam yang dirahmati oleh Allah, Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, pembina pesantren Ramadan, ananda semua, kita sudah tahu bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW terdapat manusia yang diancam, yang tidak akan mencium baunya surga itu. Untuk dipahami ya, bahwasannya surga itu akan tercium dari jarak perjalanan 70 hingga 500 tahun. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Namun orang-orang yang masuk ke dalam kategori yang akan kita bahas ini, dia tidak dapat sama sekali mencium harum semerbaknya bau surga itu. Lantaran apa? Lantaran dia tentu ada penyebabnya. Kenapa dia tidak bisa mencium bau surga itu? Siapakah itu golongannya? Yang pertama adalah wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Na'udzubillah min zalik. Summa na'udzubillah min zalik. Sudah berpakaian menutup aurat tapi terbayang bentuk tubuhnya itu bagaikan telanjang. Misalnya bajunya ketat, celananya ketat, sehingga semut aja mati di dalamnya, masuk, tidak bisa bernapas semut itu saking ketatnya. Jadi dia menutup aurat juga, tapi bagaikan leku-leku tubuhnya tuh menampakkan bagaikan telanjang. Bis, ketat, ada juga yang pendek, kemudian menampakkan aurat, serta bergaya rambut seperti punggung unta. Mungkin dia berjilbab, kemudian
ditinggikan begini, dipasak begini tinggi gitu kan, sehingga naik itu seperti itu, gitu kan? Itu adalah golongan wanita pertama yang tidak mencium bau surga. Banyak terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa menasihati anak-anak kita, ponakan, tetangga, saudara, sepupu, adik, kakak, dikasih tahu itu. Atau dia berpakaian tapi dia berjoget-joget di TikTok, berayun-ayun semuanya. Itu seperti bagaikan telanjang juga. Kalau yang seperti itu kan di hadapan suami, ya, di depan suami, bukan di media sosial. Jadi itu yang harus diingatkan ibu-ibu, anak-anak kita semuanya, ponakan kita, Pak. Lihat-lihat juga lah akun media sosialnya yang lagi tren viral di TikTok apa, dibuatnya seperti itu. Itu adalah golongan wanita berpakaian tapi seperti telanjang, tidak mencium baunya surga. Atau barangkali saja dia berpakaian tapi menyerupai orang jahiliyah. Bajunya tidak ketat, tidak menerawang, tidak tipis, tidak membentuk liku-liku tubuh. Tapi yang tank top di dalam ditaruh di luar, gamis di dalam. Nanti jilbabnya diginikan ke atas pasminanya. Jadi itu merupakan menarik perhatian MPO, ya, menarik perhatian orang. Itu kan menyerupai jahiliyah. Atau dia berpakaian bagus, tidak ketat, tapi dikasih di jilbabnya ini pita yang besar gitu, ya, atau di punggungnya itu dikasih pita yang sangat besar, ya, mau digunting itu peresmian gedung kayaknya. Itu adalah merupakan menarik perhatian orang atau menyerupai kaum jahiliyah. Bagaimana hadisnya? Disimak hadisnya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun. Kalau dipendekan ma'ilat kan gitu. Ibu ulang yang pertama lagi hadisnya, nggak apa-apa dibaca, ya. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wala yajidna rihaha wa inna rihaha latu jadu min masirati kaza wa kaza. Apa arti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini? Simak wahai Anda semua, terutama yang wanita. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggang-lenggok, kepala mereka seperti punuk onta yang miring, maka mereka tak akan masuk surga dan tak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sudah Anda? Bagaimana sekarang? Ternampak di media sosial di keseharian, sengaja berlenggang-lenggok di depan orang ramai. Itu adalah wanita yang pertama golongannya yang tidak mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium bau harum semerbak surga aja tidak bisa, karena dosanya tadi, yaitu berpakaian seperti telanjang. Ada juga orang ke Mekah pergi umrah, pergi haji. Ini dianalogikan nih sebuah kesalahan dan dosanya. Ketika dia pergi itu memang nawaitunya karena Allah melaksanakan haji atau umrah itu, tapi dia belum bertobat, setobat-tobatan nasuhan, belum meminta maaf kepada orang. Akhirnya gimana? Tiba di Mekah itu, di hadapan dia saja tidak nampak Ka'bah tuh oleh dia, mana Ka'bah itu. Padahal dia sudah menuju ke sana tapi tidak nampak. Begitu dianalogikan contohnya apabila berdosa tapi tidak bertobat kepada Allah. Jadi bagi Ananda, kita kalau ada seperti ini, cepatlah bertobat kepada Allah agar kita nanti dapat masuk surga, mencium bau surga.
emperan surga aja kita masuk, Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa. Janganlah sampai tidak bisa mencium bau surga, karena termasuk golongan wanita yang berpakaian seperti telanjang tadi, dengan membukakan aurat dan melihatkan liku-liku tubuhnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ananda Ibu yang dicintai, harapan bangsa, negara dan agama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Masya Allah. Yang kedua adalah golongan yang wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i. Apa yang kedua? Wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i. Jangan main-main wanita ini. Misalnya suaminya kurang menggairahkan, atau suaminya kurang mengasih materi buat dia. Ada sih suaminya mengasih materi tapi tidak sesuai dengan harapannya. Dia mau skincare, dia mau ke salon, pedikur, manikur, krim batch, ya apa namanya tuh, ya kan? Segalanya lah yang berbau kecantikan. Tidak sanggup suaminya memenuhi nafkah untuk itu. Hilang jasa suaminya itu semuanya. Padahal sudah mendapat momongan, anak yang soleh, soleha, sehat, suaminya juga soleh, dapat makan minum, dapat beribadah, tapi mengumpat juga kepada suaminya. Dia minta cerai karena ada rasa-rasanya temannya bertemu di alumni, mungkin ya. Itu cinta pertamanya dulu, cinta lama bersemi kembali. Akhirnya dia ada harapan untuk menikah dengan mantannya dulu atau temannya waktu SMA dulu. Dia minta cerai kepada suaminya. Wanita yang demikian dia tidak dapat mencium bau surga. Golongan yang kedua itu yang tidak bisa mencium bau surga lah. Jadi kalau alasan yang dibenarkan oleh syariat boleh. Kita disimak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Coba disimak hadisnya. Ayyumam mara'atin sa'alat zawjaha talaqan, kalau dihentikan talaqa fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta talak atau cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas atau syar'i, maka baginya diharamkan mencium bau surga. Haram baginya mencium bau surga. Bayangkanlah masuk surga tidak mencium bau surga juga tak dapat. Hadis diriwayatkan Abu Daud nomor hadis 2226, Imam Tirmizi nomor hadis 1187 dan Imam Ibnu Majah nomor hadis 2055. Apa yang poin penting di dalam hadis ini, wahai saudaraku kaum muslimin yang beriman, ananda yang dirahmati oleh Allah? Alasan syar'i itu alasan yang dibolehkan dalam Islam karena mendesak. Suaminya tidak ada memberikan nafkah, tidak ada memberikan materi, bagaimana makan minum, bagaimana pendidikan anak, bagaimana beli obat, bagaimana sekolah anaknya, biaya sekolah anaknya, transportnya, belanjanya, pakaiannya, bukunya, semuanya kan butuh duit. Suaminya malas, tidak ada mau bekerja, tentu dia tidak bisa menafkahi suaminya. Kalau suaminya demikian, boleh seorang istri minta talak. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita. Kalau seandainya dia sudah berkeluarga, otomatis dia tulang punggung wajib bekerja. Meskipun ada seorang istri bekerja, itu adalah sunat hukumnya. Yang kewajiban terletak pada suami. Jadi suami wajib memberikan nafkah untuk istri dan anak. Apalagi yang boleh istri meminta secara syar'i? KDRT, kekerasan terdapat di dalam rumah tangga. Apa itu?
Astagfirullah. KDRT, suaminya main lempar saja, main pukul, main tampar saja, main sepak saja, kekerasan dalam rumah tangga, atau suaminya berbuat zalim, tidak terpenuhi kebutuhan biologis, ya kan, dalam jangka waktu tertentu. Seperti itu boleh seorang wanita atau istri meminta cerai kepada suaminya, karena agama Islam membolehkan. Itu namanya alasan yang syar'i. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi dibacakan, hadis ini menunjukkan ancaman yang keras bagi seorang istri menuntut cerai kepada suaminya karena emosi, karena perasaan, karena keinginan sepihak tanpa ada alasan yang syar'i. Ya tidak enak aja lagi karena ketemu dengan kawan lama. Ingat masa-masa SMA dulu rasanya akan bahagia. Tidak enak dengan suami ini lagi, dia minta berpisah dengan suaminya. Itu tidak alasan yang syar'i. Itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan tadi adalah tidak memberi nafkah, KDRT, atau tidak bisa memberikan kebutuhan biologis, ya kan? Kemudian bagaimana hadis yang saya bacakan tadi? Hadis yang dibacakan tadi menurut Al-Hafiz Abu Tahir, bahwa hadis yang direwetkan oleh Imam Tirmizi tadi, kemudian Abu Daud dan Ibnu Majah tadi adalah sahih sanadnya. Berarti dari apa yang dibacakan tadi, dua golongan itulah wanita yang tidak dapat mencium bau surga. Demikianlah kekurangan milik saya sebagai manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Yasin Habibillah.